Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Putri Madani dengan NRP 50012311018. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil yang telah saya dapatkan dalam tugas menghadapi kuis optimasi global. Yang pertama, metode simulate annealing merupakan metode optimasi global yang bekerja berdasarkan konsep pendinginan logam dalam termodinamika. Metode ini digunakan untuk mencari solusi optimum dengan cara melakukan pencarian parameter secara bertahap hingga diperoleh nilai error minimum. Pada proses inversi ini, metode ini tuh cukup efektif digunakan dalam permasalahan nonlinear dan kompleks karena mampu menghindari jebakan dari solusi lokal. Untuk keunggulan yang pertama yaitu mampu mencari solusi global pada ruang parameter yang kompleks. Kedua, tidak mudah terjebak pada lokal minimum karena dapat menerima solusi yang buruk pada awal iterasi. Yang ketiga, tidak memerlukan turunan fungsi objektif sehingga lebih sederhana untuk diterapkan. Yang keempat, cocok digunakan untuk permasalahan inversi nonlinear dan multimodal. Yang kelima, metode ini lebih fleksibilitas yang baik pada berbagai bentuk fungsi objektif. Yang terakhir yaitu proses algoritma relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki kemampuan eksplorasi parameter yang baik, lalu fleksibel terhadap berbagai bentuk fungsi objektif, dapat menerima solusi yang lebih buruk pada awal iterasi sehingga pencarian solusi lebih luas, stabil digunakan pada data yang kompleks dan multimodal, dan efektif digunakan untuk optimasi global dengan ruang pencarian besar. Lalu selanjutnya adalah genetic algorithm, merupakan metode optimasi global yang terinspirasi dari proses evolusi biologis seperti seleksi alam, reproduksi, crossover, dan mutasi. Metode ini bekerja menggunakan sekumpulan populasi model sehingga proses pencarian solusi dilakukan secara luas dan menyeluruh. Untuk keunggulannya yang pertama, 1. Mengeksplorasi ruang parameter secara luas. 2. Memiliki peluang besar menemukan solusi global. 3. Tidak mudah terjebak pada solusi lokal. 4. Efektif digunakan untuk masalah nonlinear dan kompleks. 5. Menggunakan populasi solusi sehingga lebih stabil terhadap model awal. 6. Mampu menangani banyak parameter secara bersamaan. 7. Proses pencarian solusi lebih fleksibel dan adaptif. Dan terakhir, cocok digunakan pada inversi data yang memiliki banyak kemungkinan solusi. Lalu untuk keuntungannya, yang pertama, mampu mengeksplorasi ruang model secara luas, memiliki peluang tinggi menemukan solusi global, tidak sensitif model awal, cocok digunakan pada masalah optimasi nonlinear dan kompleks, dapat menangani banyak parameter secara bersamaan. Lalu di sini grafik yang saya dapatkan dengan yang pertama yaitu grafik error yang menunjukkan perkembangan nilai error selama proses iterasi inversi menggunakan metode genetic algorithm. Pada grafik tersebut terdapat dua kurva, yaitu average error yang ditunjukkan oleh garis biru dan minimum error yang ditunjukkan oleh garis merah. Garis average error menggambarkan nilai rata-rata error yang dari seluruh populasi model pada setiap iterasinya itu, sedangkan garis minimum errornya menunjukkan nilai error terkecil atau solusi terbaik yang dihasilkan oleh algoritma. Pada awal iterasi ini nilai error masih relatif lebih besar karena populasi model masih dibandingkan secara acak sehingga parameter modelnya belum mendekati nilai yang sebenarnya. Seiring bertambahnya iterasi, nilai minimum error ini mengalami penurunan secara bertahap dan akhirnya cenderung lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan kombinasi parameter model yang semakin mendekati solusi optimum, walaupun nilai average error-nya masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut merupakan hal yang normal karena setiap iterasi itu menghasilkan populasi model yang berbeda-beda. Secara umum, grafik error menunjukkan bahwa proses inversi mengalami konvergensi yang baik dan metode optimasi global maupun minimal error secara efektif. Lalu pada grafik yang kedua, yaitu grafik estimasi model yang menunjukkan perubahan nilai dari M1 dan M2 selama proses iterasi inferensi berlangsung. Pada grafik tersebut, garis biru menunjukkan estimasi parameter M1 dan garis merah menunjukkan estimasi parameter M2, sedangkan garis hijau dan hitam menunjukkan nilai model yang sebenarnya atau true model. Pada iterasi awal, nilai estimasi parameter masih berubah-ubah cukup signifikan karena algoritma masih melakukan eksplorasi ruang parameter secara luas. Setelah beberapa iterasi, nilai estimasi mulai bergerak mendekati nilai model yang sebenarnya dan akhirnya menjadi stabil. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma berhasil menemukan solusi yang mendekati parameter yang sebenarnya.
Lalu untuk grafik figur yang ketiga itu grafik data saintik dan solusi inferensi yang menunjukkan perbandingan data observasi dengan data hasil perhitungan model. Dengan titik yang berwarna hitam menunjukkan data observasi sintetik, sedangkan garis merah menunjukkan hasil forward model dari parameter estimasi inversi. Pada grafik terlihat bahwa garis solusi mengikuti pola data sintetik dengan cukup baik. Dengan kesesuaian antara kedua kurva menunjukkan bahwa parameter hasil inferensi mampu merepresentasikan data observasi secara optimal. Lalu nomor 2, pada tugas ini data sintetiknya itu dibandingkan menggunakan persamaan dx sama dengan cos omega 0 m1x ditambah m1 m2 dengan parameter model sebenarnya yaitu m1-nya 2,5, m2-nya 6 dan omega 0-nya 2. Variabel x itu dibuat dengan rentang 0 sampai 2 dengan jumlah data tertentu sehingga diperoleh data observasi sintetik. Pada tahap ini data dibandingkan tanpa menambahkan noise sehingga pola sinyal yang dihasilkan itu masih ideal. Proses inferensi dilakukan menggunakan metode genetik algoritma dengan tujuan mencari nilai parameter M1, M2 yang menghasilkan error minimum antara data observasi dan data hasil perhitungan. Dalam proses ini, sejumlah populasi awal itu dibandingkan dengan cara acak dan rentang parameter yang tertentu. Selanjutnya, dilakukan evaluasi error menggunakan fungsi RMS, root mean square error, untuk mengetahui kualitas setiap model. Model dengan nilai error terkecil akan dianggap sebagai solusi terbaik pada iterasi ini. Berdasarkan hasil inferensi itu diperoleh bahwa nilai estimasi parameter model mampu mendekati nilai model yang sebenarnya. Hal ini itu menunjukkan bahwa metode optimasi global bekerja dengan baik dan kondisi tanpa noise. Karena data observasi masih bersifat ideal, algoritma dapat lebih mudah mengenali pola sinyalnya dan menemukan parameter optimum dengan nilai error yang relatif kecil. Ada grafik error, terlihat dua kurva utama yaitu average error dan minimum error. Dan walaupun nilai average error itu masih mengalami fluktuasi, hal tersebut merupakan kondisi yang normal pada genetik algoritma. Fluktuasi itu sendiri terjadi karena populasi baru dibangkitkan masih memiliki variasi parameter yang cukup besar, namun nilai minimum errornya itu terus menerus atau stabil pada nilai kecil, maka proses inferensi dapat dikatakan berhasil. Selain itu, kestabilan grafik pada iterasi akhir menunjukkan bahwa proses konvergensi telah tercapai. Dengan kata lain, algoritma tidak lagi menemukan perubahan parameter yang signifikan karena solusi optimum telah berhasil diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa metode optimasi global efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang inferensi model pada data noise. Lalu nomor 3, pada tahap berikutnya data sintetik diberikan noise menggunakan distribusi normal dengan rata-rata 0, standar deviasi sebesar 0,3. Lalu penambahan noise sendiri itu dilakukan untuk menstimulasikan kondisi data nyata di lapangan yang umumnya tidak sempurna dan dipengaruhi oleh berbagai gangguan pengukuran. Dengan adanya noise, pola data observasi menjadi lebih acak dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini itu menyebabkan proses inversi menjadi lebih kompleks karena algoritma harus membedakan antara sinyal utama dan gangguan noise. Hasil inferensi sendiri itu menunjukkan bahwa metode genetik algoritma mampu menghasilkan estimasi parameter yang mendekati model sebenarnya meskipun data telah diberi noise. Namun nilai error yang diperoleh lebih besar dibandingkan kondisi tanpa noise karena adanya gangguan acak pada data observasi. Pada grafik error terlihat bahwa average error mengalami fluktuasi yang lebih besar, sedangkan minimum error tidak turun serendah kondisi noise free. Hal ini menunjukkan bahwa noise mempengaruhi kestabilan proses inversi. Selain itu, grafik estimasi model memperlihatkan bahwa parameter M1 dan M2 itu berubah lebih tidak stabil selama iterasi berlangsung. Meskipun demikian, hasil akhir inferensi tetap berada di sekitar nilai model yang sebenarnya sehingga dapat disimpulkan bahwa genetik algoritma masih cukup baik dan robust dalam menghadapi data yang mengandung noise. Lalu yang terakhir, pemilihan noise pada data observasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hasil inferensi model. Pada kondisi tanpa noise, tanpa observasi masih ideal sehingga algoritma dapat menemukan parameter model dengan error kecil dan hasil estimasi yang mendekati model sebenarnya. Sebaliknya, ketika noise ditambahkan, data menjadi lebih acak sehingga proses inversi lebih sulit dilakukan. Akibatnya itu nilai errornya meningkat dan hasil estimasi parameternya menjadi kurang stabil.